Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan, yang bisa menyebabkan, tim itu jadi kelihatannya males gitu loh. Padahal sebetulnya belum tentu males yang sebenar-benarnya males gitu ya. Banyak leader menyimpulkan bahwa tim saya malas. Tapi dalam coaching, seringkali masalahnya itu bukan karena kemauan tim, melainkan dari cara leader memimpin dan juga berkomunikasi. Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama Coach Adit akan bersama-sama membahas persoalan ini. Halo Coach, Halo, ya, apa kabar Coach? baik, alhamdulillah. Oke Coach, nih Coach, menurut pengalaman Coach nih, apa sih yang sering membuat leader melabeli timnya itu malas Coach? Iya, Padahal masalahnya itu ada di kepemimpinannya. iya kebanyakan gitu ya. Iya. Ya, kita bicara tim yang memang kebanyakan tim itu yang di label malas ya. Mm-mm. Memang ada orang yang males gitu ya, pasti Mhm, ada lah ya. pasti ada. Tapi mungkin cuma 10% kali ya. Iya, Mudah-mudahan nggak lebih dari 10%. iya, iya Coach. Maksudnya gini, orang iya memang dia mah pengen digaji doang, pengennya santai-santai aja tapi Hmm, dibayar gede gitu kan. hmm, hmm. Ada pasti gitu Kebanyakan ya. orang juga begitu. Tapi kita nggak bicara yang itu gitu ya. Heeh, Kalau kalau sampai itu ada di kantor kita berarti salah rekrut gitu ya. Yang salah benar. di bagian rekrutnya gitu ya. Mm-mm, Nah, kita bicara orang yang memang yang kemalasan yang masih dalam abu-abu nih gitu ya. mm-mm, Yang jangan langsung melabel dia malas gitu kan. Jangan-jangan nih ada faktor lain gitu ya. mm-mm. Yang memang biasanya tuh kan orang kita secara umum aja ya, kita kan cenderung melabel orang dari perilakunya ya, Iya. gitu ya. Dia bengong-bengong apa terus kerjanya lambat, itu kita anggap malas Mm, gitu ya. Em, jadi kita apa ya, kita label karena dari perilakunya. Kita belum tahu nih apa yang menjadi sumber masalahnya gitu mm-mm, kan. mm-mm, Nah, kalau dalam sisi leader dia mencap timnya malas, mm-mm, ya ya karena ya kebanyakan memang dari dia leader tuh cuma dari perilaku dari timnya aja gitu ya. mm-mm, Eh, Langsung melabel secara cepat aja gitu kan, tidak mencari tahu apa sih yang menyebabkan dia seperti itu gitu ya. mm-mm, Hal apa nih yang bikin dia belum menyelesaikan pekerjaan misalnya, mm-mm. hal apa yang dia tidak berinisiatif gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan yang bisa menyebabkan tim itu jadi kelihatannya males gitu loh, padahal sebetulnya belum tentu males yang sebenarnya males gitu ya. Jangan-jangan malesnya bukan malas kerjanya tapi malas sama ngomong sama leadernya gitu. Waduh, bahaya itu Malas Coach. untuk diskusi gitu ya. Nah ini juga red flag juga ya. Mm-mm, Kenapa kok dia jadi malas ngomong sama saya gitu kan? mm-mm, mm-mm. Jangan-jangan cara saya ngomong nih gitu kan, Iya, iya. cara saya bersikap. Ya Mm-mm, harus ke diri sendiri dulu, harus direfleksikan gitu ya. mm-mm. Sebelum langsung menjudge timnya malas gitu ya. Dengan asumsi memang eh, timnya itu memang dalam rekrutnya nggak ada masalah gitu kan. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Coach. Iya. Apa perilaku leader yang tanpa sadar itu sering mematikan motivasi tim gitu Coach? Iya, jadi ya tadi ya, ini hubungan dengan males ya. Mm-mm, hubungannya Kan dengan Mas. biasanya tim itu males ya karena kalau kita bicara dari sisi faktor ilmu motivasi ya karena dia tidak ada hal yang memotivasi dia untuk bekerja gitu kan. Mm, Untuk melakukan pekerjaannya dengan sesuai dengan standarnya gitu ya. mm, mm. Macam-macam nih hal apa ya penyebabnya yang mengapa dia tidak termotivasi gitu ya. Turunnya gaji ya Coach? Eh, Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Oh iya, iya. Gitu. Ya kalau ya yang paling umum misalnya ya dari cara leader memberikan arahan, Iya ya benar. cara leader berkomunikasi yang bikin tim biasanya bingung ya, Hmm, yang bikin tim itu jadi kelihatan malas itu bingung karena sebetulnya dia bingung gitu ya, hmm. Kayak apa maksudnya yang apa leader gitu maksudkan ya? gitu ya. Heeh. Atau leader itu terlalu apa satu arah Hmm, direktif hmm, gitu, hmm, yang tidak memberikan ruang untuk bertanya hmm. hal-hal yang bikin yang masih ada kebingungan dari timnya gitu. Iya, iya. Nah leadernya itu tidak memberikan ruang untuk itu ya, membuat tim tuh kayak nggak semangat jadinya kan. Bingung tapi nanti kalau saya tanya diomelin lagi gitu Iya, misalnya iya, apa iya. gitu ya karena pengalamannya diomelin gitu kan. Kurang inisiatif juga ya Coach ya, jadinya si timnya Jadi itu. timnya jadi nggak berinisiatif Hmm, untuk bertanya ke leadernya gitu ya. hmm, Jadi leader itu tidak memberikan ruang aman dan apa ya, memberikan ruang aman dan
kepercayaan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang dibutuhkan timnya agar mereka mau terbuka dan bertanya gitu loh. Ya itu ya. Yang kedua, leadernya sendiri nggak tahu apa sih memotivasi tim saya ini gitu loh. Mm-mm. Seorang leader itu ya harus tahu apa masing-masing timnya ya. Iya. Apa sih motivation driver dari setiap timnya dia ini gitu ya. Karena nggak bisa sama dengan dia gitu loh. Mm. Mungkin untuk level dia sebagai leader, motivation driver untuk kerja tuh sesuatu yang berbeda dengan apa yang timnya harapkan gitu ya. Iya. Kalau leader yang sudah level tinggi mungkin atau yang sebagai owner, dia motivasi bekerja tuh mungkin bukan hanya sekedar jangka pendek tapi dia jangka panjang gitu ya. Iya. Sudah yang sifatnya itu yang ngawang-ngawang gitu ya. Iya. Tapi timnya Udah. yang baru lulus kerja, baru lulus kuliah, yang masih merintis bekerja, itu kan beda. Iya, belum ada gambaran ya, coach ya. Tentang visi misi hidup mereka belum terlalu Iya. apa gitu ya. Oh. Yang motivasi di mereka tuh biasanya karena mungkin bonus, terus Benar. atau kesempatan untuk berkembang, bekerja atau kesempatan untuk belajar banyak gitu ya, menambah pengalaman, hal-hal yang kayak gitu yang bisa memotivasi timnya, bisa jadi gitu ya. Tapi harus dicek benar-benar gitu loh. Ya, ketika mulai dari merekrut dan ketika ngobrol dengan timnya gitu. Jadi ketika timnya si leader itu melihat timnya itu tidak bekerja dengan kecepatan atau kualitas yang sesuai diharapkan, jangan langsung label malas dulu, Iya. ya kan? Ajak dialog dulu gitu ya. Apa yang membuat dia itu belum sesuai gitu loh. Ya, apa yang bisa leadernya bantu? Dia butuh kejelasan apa lagi? Dia butuh support apa lagi? Ya, itu perlu ditanya gitu ya. Ya, jadi semacam discuss juga ya, coach ya. Diskusi gitu ya. Ya memang kalau buat leader yang merasa sudah pengen cepet-cepet aja gitu, itu merasa seolah-olah itu hal yang kayak buang-buang waktu gitu Iya, loh. iya. Tapi itu balik lagi tugas dia memang begitu. Ya, Ya kan memeriksa kondisi tim ya, coach ya. iya kondisi tim gitu ya. Karena walaupun diganti pun nanti dapat yang baru bisa terjadi lagi Iya, gitu loh. bisa Nggak jadi akan lagi. ada habisnya nanti gitu loh. Pada akhirnya nggak ada yang cocok sama kerja sama dia dong gitu. Kalau gitu ngapain dia jadi leader ya? Mending Iya. dia kerjain sendiri semua aja Iya, benar. gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, coach. Kalau seorang leader nih ingin mengubah tim yang terlihat malas itu ya, coach ya. Kemudian perubahan apa nih yang sebaiknya dimulai dari si leader itu? Ya tadi ya, balik lagi mindsetnya lagi harus diubah ya. Mindset ya, coach. Mindset seorang leader itu ya dalam memimpin ya. Dia memimpin itu mindsetnya bukan sebagai orang yang harus diikutin perintahnya gitu. Justru dia memimpin itu tugasnya adalah untuk memastikan tim bekerja dengan baik, mendevelop mereka dan membantu mereka berhasil gitu loh. Kalau mindsetnya harus diubah dulu gitu ya. Kemudian gaya memimpinnya akhirnya akan berubah gitu ya. Pelan-pelan sih gitu. Ya butuh training, mungkin butuh coaching agar leader ini bisa dengan pelan-pelan mengubah gaya memimpinnya kepada timnya gitu ya. Hal yang utamanya adalah ya sebagai leader kan hal yang utama yang pokok adalah dia harus bisa menjelaskan tujuan utama dari apa yang dia tugaskan kepada timnya gitu ya. Iya, iya benar. Dia menugaskan timnya atau mengasih job desk timnya ini itu tujuan utamanya apa sih, harus jelas nih kepada tim tersebut. Ukuran keberhasilannya apa gitu ya. Kemudian apa untungnya buat tim apa sih kalau ini tercapai, harus jelas juga nih ya. Harus dikasih tahu ya, nggak semata-mata keuntungan finansial sih. Kalau finansial kan jelas ya gaji gitu kan. Iya. Misalnya gitu ya. Kalau di sales mungkin ada semacam komisi atau bonus gitu ya. Ya, kalau yang di operasional mungkin hal-hal lain nih, keuntungan apa yang dia akan dapatkan kalau bisa mengerjakan ini sesuai dengan spesifikasi dan ekspektasi yang diharapkan, goalnya tercapai gitu kan. Nah harus ini disampaikan gitu loh. Apa yang bisa memotivasi dia harus cari tahu dalam mengerjakan ini gitu ya. Karena juga bisa jadi motivasi itu juga bisa dikarenakan ya tadi ya goalnya nggak jelas gitu ya. Atau timnya juga kurang dapat otonomi atau apa ya, kebebasan dalam mengerjakannya, terlalu diawasin, terlalu dikontrol gitu ya. Atau dia juga nggak ada rasa memiliki dari tugas ini gitu ya. Atau dia nggak ada ruang untuk bisa bertanya gitu ya pada siapa yang dia butuhkan gitu ya.
Jadi nggak ada motivasi di itu, macam-macam ya. Jadi perlu dicari tahu case per case nih gitu ya. Iya, Tapi iya. biasanya ya karena nggak jelas kerjaannya Hmm. apa, kemudian timnya itu merasa dia kurang, ya dia nggak mampu mengerjakannya bisa juga gitu Iya, ya, iya. karena nggak mampu gitu ya. Jadi harus di develop dulu dong gitu ya. Hmm. Ya salah leader juga, kenapa dari awal dia nggak tahu kadar kemampuan tim itu sampai mana gitu ya. Iya, Jadi ngasih tugasnya pekerjaannya yang nggak sesuai dengan kemampuannya gitu ya. iya benar. Ya kan kalau terlalu kasih tugas yang terlalu tinggi yang di luar kemampuan timnya kan jadi stres juga timnya ya. Akhirnya bingung dan akhirnya jadi malah mematung gitu ya. Jadi nggak bisa mengerjakan dengan baik. Ya perlu di develop gitu ya. Malas itu macam-macam. Bahkan mungkin ada juga yang dikasih tugas yang terlalu gampang itu juga bikin tim jadi malas loh. Iya, iya. Kurang challenging Kurang gitu ya. challenging lah ibaratnya gitu ya. Kurang challenging. Jadi leader itu harus tahu kapasitas timnya. Ya kan, jangan nggak mengasih pekerjaan yang terlalu berat melebihi kapasitasnya atau terlalu kurang Ringan, iya. dari kapasitas. Dua-duanya ini bisa bikin tim galau nih gitu ya. Bisa bikin tim stres atau bisa tim merasa bosan atau merasa tidak dihargai gitu loh. Maksudnya gue dikasih kerjaan kayak gini sih gitu. Jadi leader harus tahu Misal dulu gitu ya. ya, coach ya. Iya, jadi harus jelas sesuai dengan kapasitas timnya gitu ya. Jadi dua hal ini ya terlalu terlalu berat juga salah, terlalu ringan juga salah gitu. Jadi nggak harus pas gitu ya. Pas yang men-challenge juga, tapi challenge itu yang nggak bikin stres gitu Iya, loh, yang nggak benar-benar. bikin, yang nggak terlalu Membebankan juga ya, gitu coach ya. ya. Jadi ada batas yang, ada ruang yang dimana dia tuh bisa belajar gitu ya. Jangan ujuk-ujuk mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuannya, di luar tanggung jawabnya, di luar wewenangnya apalagi gitu Iya, kan. iya, iya. Kan kasihan juga ya Iya. gitu. Misalnya ada tamu orang bule gitu, timnya nggak pernah ngerti orang nggak bahasa Inggris, disuruh nemenin ya gimana gitu. Iya. Misal gitu ya. Iya. Ya jadi ya perlu di case per case ya dilihat tim. Intinya leader tuh harus mengenal timnya, karakter timnya tuh masing-masing ya. Seperti apa, baik itu kelebihan, kekurangan, kemampuan gitu ya, hal yang memotivasi dia gitu ya, tujuan arah kerja dia apa, itu harus tahu, dan itu semua bisa dipakai. Wah, menarik banget nih pembahasan kali ini bersama Coach Adit. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, jika teman-teman ingin tahu lebih mendalam, bisa join ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari aku, Aya. Saya Ditya Mijaya, sampai jumpa. Jumpa.